Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di depan ruang operasi Dea. Operasi masih berlangsung. Daniel nampak marah. Ia kembali memanggil Kim. Kim! Iya, Tuan. Hubungi pengacara. Kim tertegun sejenak. Pengacara? Ulang Kim. Lakukan! Baik, Tuan. Sekretaris Kim menjauh sebentar. Ia akan menghubungi pengacara, persis seperti apa yang diperintahkan padanya. Saat Kim sedang sibuk bicara di telepon, pintu ruang operasi terbuka. Operasi sudah selesai dan Dea segera dipindah ke ruang pemulihan. Daniel langsung mengikuti kemana istrinya dibawa. Beberapa jam kemudian, harusnya pengaruh obat sudah hilang, tapi Dea tak kunjung membuka mata, sampai Daniel harus kembali memaki semua tenaga medis di sana. Mama juga sudah tiba beberapa jam yang lalu. Ia nampak sedih, sesekali mengusap pipinya yang basah, memikirkan nasib Dea, bagaimana kalau anak itu tahu bahwa janinnya sudah pergi. Mama juga kasihan pada putranya, padahal putranya itu begitu bahagia dan sangat senang ketika mengabari bahwa Dea hamil. Kini kebahagiaan itu sudah direnggut dari mereka, bahkan Dea masih belum juga siuman. Malam hari, Mama Rosi memaksa tidur di rumah sakit, padahal Daniel sudah melarang. Mama mau di sini. Mama juga harus jaga kondisi Mama. Mama gak apa-apa, Nil. Mama mendadak terbatuk-batuk. Mama memang kesehatannya agak buruk akhir-akhir ini, mungkin karena faktor Kim, antar Mama pulang. Kim mengangguk. Karena memang kelelahan, Mama pun mau diantar Kim. Pukul 9 malam, Daniel tidak beranjak dari duduknya. Ia menggenggam tangan Dea. Istrinya itu terlalu bandel hingga tidak mau membuka mata. Malam itu terasa panjang dan lama bagi Daniel, apalagi bunyi alat-alat di dalam sana benar-benar tidak membuatnya nyaman. Dea, panggil Daniel. Wanita itu menoleh dan tersenyum tanpa suara. Dea, teriak Daniel saat melihat istrinya hilang di ujung lorong tak terbatas. Daniel dilanda kepanikan. Begitu matanya terbuka, ia menggenggam tangan Dea. Bulir bening memenuhi dahi pria tersebut. Mimpi buruk barusan membuat ia cemas. Rasanya tidak mau jika Dea benar-benar pergi dari hidupnya. Kehilangan calon anak sudah membuatnya terpukul. Daniel tidak mau Dea juga direnggut dari sisinya. Bangun Dea, kamu gak bisa begini. Daniel yakin pasti Dea bisa mendengarnya. Kamu gak pernah dengar apa yang aku katakan. Kamu gak boleh kabur seperti ini. Kamu pikir dengan begini aku akan memaafkanmu. Bangun Dea. Ada nada ancaman di tengah keputusasaan pria tersebut. Dadanya sesak melihat Dea yang tidak mau membuka mata, membuat ia marah di tengah kesedihan yang mendalam. Hari kedua, masih di rumah sakit yang sama. Daniel sedang bicara pada pengacara. Di sampingnya juga ada sekretaris Kim yang menyimak. Sedangkan di atas ranjang, Dea masih tak kunjung membuka mata. Saya mau anak itu dikasuskan. Daniel terlihat tidak main-main. Ia ingin laki-laki yang bersama Dea mendapat hukuman. Pengacara terlihat berpikir, tapi Tuan, ini murni kecelakaan, bukan kelalaian. Akan sulit membawa kasus ini ke ranah hukum. Saya membayar Anda bukan untuk mengatakan hal ini. Kim, ganti pengacara. Kim hanya bisa menghela nafas panjang.
Ia mengangguk pada si pengacara, seolah mengatakan pada pengacara itu untuk keluar. Bosnya sedang tidak bisa diajak diskusi santai. Pria itu dari kemarin bicara pakai urat. Petaka buruk yang menimpa keluarganya membuat Daniel menjadi tambah emosional. "Tidak bisakah kamu bekerja dengan benar?" Jatuhnya pada sang sekretaris. "Maaf Tuan, akan saya ganti dengan pengacara yang baru." "Kamu pikir aku bodoh? Kau tidak dengar pengacara itu bilang apa?" sentak Daniel. Sekretaris Kim jadi serba salah. Daniel tahu itu murni kecelakaan, tapi hatinya tidak terima. Ia harus memiliki seseorang untuk disalahkan. Mau menyalahkan sang istri tidak mungkin, bahkan dia saja belum bangun. Sekarang Kim jadi bingung harus bagaimana menghadapi sang atasan yang pikirannya tidak jernih tersebut. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuan?" "Pergilah Kim, tinggalkan ruangan ini." Ruangan sekarang menjadi sangat sepi. Baik pengacara ataupun sekretaris Kim, mereka sama-sama keluar. Yang ada hanya Daniel dan Dea yang masih enggan membuka mata. Beberapa saat kemudian, seorang dokter datang bersama perawat. Pria berjas putih itu memeriksa kondisi Dea. Belum juga selesai, Daniel langsung memberondong banyak pertanyaan pada sang dokter. "Kenapa istri saya belum bangun? Apa ini karena operasi kemarin? Kalau sampai istri saya kenapa-kenapa, dokter akan saya tuntut." Dokter yang mengerti akan kesedihan keluarga pasien bisa menyadari sikap Daniel. Ia hanya menepuk pundak Daniel, mencoba memberikan support bahwa semua akan baik-baik saja. Banyak-banyak berdoa, semoga pasien cepat pulih. Daniel yang tidak menyukai dokter yang menangani Dea menepis tangan dokter tersebut. Pria itu marah karena dokter tidak bisa membuat istrinya segera bangun. Begitulah Daniel terus saja menyalahkan siapa saja yang bisa ia salahkan. Hari ketiga. Putri tidur itu nyatanya tidak mau bangun. Sudah hari ketiga, tapi Dea tak kunjung membuka mata. Pagi ini, Mama Rosi yang menjaga Dea. Sudah 3 hari Daniel tidak pulang. Kalau bukan karena paksaan Mama, Daniel mungkin tidak mau pulang. Ketika Mama yang jaga, tiba-tiba ada yang membesuk. "Maaf, kalau boleh tahu, kalian siapa?" Mama Vino langsung meraih tangan Mama Rosi, sedangkan Vino masih di atas kursi roda. Terlihat sekali di wajahnya bahwa ia telah menyesal. Melihat kondisi Dea membuatnya sangat-sangat menyesal. Kalau bisa waktu diputar, ia tidak mau hal buruk ini menimpa Dea. "Maafkan putra saya, dia benar-benar menyesal." Mama Rosi tidak bisa berkata-kata. Rasanya ia ingin memarahi anak itu, apalagi karena anak itu ia kehilangan cucu pertamanya. "Maafkan saya, Tante." Vino tak mampu menatap wajah Mama Rosi. Pemuda itu merasa begitu bersalah. Klek, mereka semua langsung menatap siapa yang datang. "Berani kamu ke sini?" "Buk!" Daniel meninju tanpa aba-aba. Matanya melotot menatap Vino. Berani sekali anak itu datang ke ruang rawat Dea. "Daniel!" Mama memegangi putranya. Mama Vino memeriksa wajah putranya. "Jangan main pukul, ini murni kecelakaan. Bahkan polisi sudah mengatakan anak saya tidak bersalah. Saya meminta maaf karena hati nurani saya terusik." "Pergi kalian dari sini," usir Daniel. "Daniel!" pekik Mama Rosi. Ia tidak suka melihat emosi Daniel yang meluap-luap tak terkendali. "Sebaiknya kalian tinggalkan tempat ini," titah Mama sedikit lembut. "Sebelum saya pergi, bolehkah saya melihat Dea? Sekali saja." Dari tadi Vino melihat dari jauh. Ia sangat ingin melihat kondisi Dea dari dekat.
Permintaan Vino seperti tiket cari mati. Tangan Daniel seketika mengepal dan "Buk, Daniel!" teriak Mama Rosi. Vino tumbang hingga kursi rodanya terguling. "Saya nggak terima, saya akan tuntut perlakuan tidak menyenangkan ini." Mama Vino berbalik marah. Ia tidak terima anaknya dipukuli. Sambil membantu Vino duduk, ia menatap tajam pada Daniel. Nafas Daniel masih memburu. Ia masih ingin melampiaskan kemarahannya. "Jangan pernah menginjakan kaki di sini," hardik Daniel yang darahnya terasa mendidih. Mamanya Vino melengos. Rasanya ia juga tidak sudi berurusan dengan orang yang temperamen seperti Daniel. Sekarang ia malah menyesal karena merendahkan diri untuk minta maaf. "Ayo Vino, kita pergi. Jangan sampai kamu berurusan dengan laki-laki temperamen ini," sindir mamanya Vino. Ia terlanjur sakit hati karena anaknya dipukuli berkali-kali. "Tapi Mah, Vino mau lihat dia dulu. Ini semua karena Vino." Bagai menyiram bensin di atas api, Vino semakin menyulut emosi Daniel. Suami Dea tersebut menggertakkan gigi. Rahangnya mengeras. Sepertinya ia bakal membuat Vino babak belur kali ini. Tidak menunggu lama, Daniel langsung menyerang Vino kembali. "Astaga, hentikan!" Mama Rosi panik melihat Daniel dengan brutal menghajar Vino. Mamanya Vino tak kalah panik. Ia langsung mencari sesuatu dan dilihatnya sebuah kursi. Diangkatnya kursi itu ingin melindungi sang putra. Kursi itu ia hempaskan ke punggung Daniel. Seketika Daniel meringis, suasana jadi sangat kacau balau, dan keributan itu membuat perawat yang lewat di sekitar sana langsung masuk untuk melerai. Di tengah suara bising orang ribut, makian dan teriakan, perlahan pelupuk mata Dea bergerak-gerak.